Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairi ibadillah, nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa sesuai dengan fatwa MUI Pusat nomor 28 tahun 2020, besar kemungkinan di antara umat Islam di Indonesia pada tahun ini akan melaksanakan sholat Idul Fitri di kediaman atau rumahnya masing-masing. Maka di video ini kami mencoba untuk membuat sedikit panduan tata cara pelaksanaan sholat sekaligus khutbah Idul Fitri bila mana itu nanti akan dilakukan di rumah. Jadi ini bagi yang akan melaksanakan di tempat-tempat keramaian, di masjid, musola atau lapangan, sesuai dengan keadaan di tempatnya masing-masing, tentu ini tidak berlaku. Jadi panduan ini kami khususkan untuk mereka yang nanti akan sholat dan khutbah Idul Fitri di rumahnya masing-masing. Jadi sholat Idul Fitri ini adalah sholat yang hukumnya sunnah muakkadah. Di keadaan tertentu ketika orang tidak bisa menghadiri sholat ini secara berjamaah di pusat-pusat keramaian, lapangan, masjid, musola, maka boleh sholat ini dilakukan di rumah. Sesuai dengan hadis yang masyhur, diceritakan bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an satu ketika pernah tertinggal sholat Idul Fitri, fajama ahlahu wa banihi, lalu beliau mengumpulkan istrinya dan anak-anaknya di rumah untuk melakukan sholat Idul Fitri di rumahnya. Sholat Idul Fitri ini afdoliyatnya atau keutamaannya dilakukan dengan sholat sunnah yang 2 rakaat ditambah dengan khutbah setelah sholatnya. Tapi para ulama mengatakan khusus sholat Idul Fitri ini bila hanya dilakukan dengan sholatnya saja tanpa khutbah, maka itu cukup. Artinya sah pelaksanaan sholat Idul Fitri bila mana tidak diikuti setelahnya dengan khutbah. Tapi kalau mampu untuk mengadakan khutbahnya, maka itu aula wa afdol, lebih utama dan lebih baik. Nah, salat Idul Fitri, salat yang kita lakukan insya Allah pada tanggal 1 Syawal ini adalah salat sunnah yang terdiri dari bilangan 2 rakaat dengan tata cara pelaksanaan yang sedikit berbeda dari salat-salat sunnah yang lainnya. Di mana? Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Baik, jadi salat Idul Fitri, kita akan mulai dulu terlebih dahulu dengan salatnya. Salat Idul Fitri ini dilakukan 2 rakaat dengan tambahan atau takbir ziyadah 7 kali pada rakaat yang pertama, dan nanti di rakaat yang kedua 5 kali untuk takbir ziyadahnya. Sebelum sholat kita diminta untuk dan sangat baik melakukan sunnah-sunnah yang digalakkan untuk dibuat pada pagi harinya. Saya contohkan, misalnya kita disunahkan untuk mandi mulai terbit fajarnya, mandi terlebih dahulu. Beberapa tempat mungkin punya istilah khusus, tapi ini adalah mandi yang sunnah untuk hari 1 Syawal. Lalu kemudian kita juga disunahkan khusus untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri sebelumnya itu dengan makan terlebih dahulu. Ya, makan terlebih dahulu. Boleh makan apa saja, boleh makan kurma atau apa saja yang bisa dimakan, sekaligus sebagai pertanda bahwa pagi itu kita sudah makan dan tidak berpuasa lagi, untuk membedakan dengan pagi hari di hari-hari sebelumnya selama 1 bulan di bulan Ramadan. Karena itu salah satu makna Idul Fitri, Idul kembali, fitr, iftar, kembali makan. Itu diantara sunnah-sunnahnya. Sunnah yang lain seperti sunanul fitrah juga sangat baik untuk dilakukan, memotong kuku dan membersihkan seluruh anggota tubuh kita. Kalau di keadaan yang biasa, kalau kita datang ke tanah lapang, masjid dan musola, kita berjalan menyelisihi jalan pergi dan jalan pulang, itu juga termasuk di antara sunnah yang boleh dilakukan. Baik, salat Idul Fitri ini la azana wala iqamah, dia tidak azan, tidak ada iqamat. Jadi tidak perlu ada azan atau iqamat, hanya saja ada satu seruan menandakan bahwa salat akan didirikan, yaitu ucapan as-salatul jami'ah. Ya, as-salatul jami'ah. Kalau kita nanti salatnya di rumah,
maka mintalah salah satu dari jamaah untuk mengucapkan kata itu sebagai penanda bahwa akan didirikan salat. Ya, kita coba contohkan. Silahkan. Salatul jami'ah, salatul jami'ah, salatul jami'ah, Idul Fitri rahimakumullah. Ya, yang demikian mencukupi untuk seruan sebagai panggilan bahwa salat akan segera didirikan. Setelah itu seperti biasa, kalau kita salat di rumah berarti tinggal nanti diatur safnya. Kalau saf laki-laki di belakang imam langsung, ya, saf perempuan di sebelah belakang, atau menyesuaikan dengan jumlah jamaahnya secara aturan saf di dalam salat. Kemudian kita sudah bersiap, berdiri lurus, tegak menghadap kiblat, ya. Lalu setelah itu bagi yang biasa melafazkan sesuatu ungkapan usolli sebelum salat, maka silakan membacanya dengan bacaan usolli sunnatan li'idil fitri raq'ataini imaman kalau dia imam, ma'muman kalau dia makmum, lillahi ta'ala. Ya, ini namanya at-talaffuzu fin niyah, walaisatin niyah. Ini belum dikira niat, tapi at-talaffuzu fin niyah, pelafasan untuk membantu litashili hudurin niyah, untuk mudahnya hadir niat nanti pada waktu kita mengangkat takbiratul ihram. Saya ulangi pengucapan usollinya, usolli sunnatan li'idil fitri raq'ataini imaman kalau dia imam, makmuman kalau dia makmum, lillahi ta'ala. Bagi yang tidak mengucapkan usolli setiap dia mau sholat, lebih mudah, tinggal mengangkat tangannya, ya. Jadi sudah berdiri sempurna, angkatlah tangan untuk memulai takbiratul ihram sebagai pertanda mulai sholat. Allahu Akbar. Jadi ketika mengangkat takbir, itulah niat dipasang di dalam hati bahwa kita menyengaja sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat, baik sebagai imam atau sebagai makmum, karena Allah Subhanahu wa taala. Takbir ini disebut takbiratul ihram, sebagaimana salat-salat kita yang lainnya, baik salat wajib maupun salat sunnah, sebagai pertanda dimulainya salat. Dan takbiratul ihram ini belum dihitung takbir ziyadah yang jumlahnya 7 kali pada rakaat pertama. Jadi dia belum lagi masuk hitungan takbir yang 7 kali pada rakaat pertama pada pelaksanaan salat Idul Fitri. Ya, jadi waktu kita mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, bersedekap, setelah kita sempurna bersedekap, kita memulai membaca doa al-iftitah, ya, doa al-iftitah. Silahkan membaca doa al-iftitah sesuai dengan kebiasaan doa yang dibaca pada sholat yang lainnya. Setelah selesai membaca doa al-iftitah, baru kita kemudian bersiap-siap untuk memulai takbir ziyadah. Namanya takbir ziyadah, takbir tambahan. Inilah yang nanti jumlahnya 7 kali takbir. Ya, jadi setelah selesai kita membaca doa al-iftitah, kita mulai mengangkat sebagai takbir ziyadah tadi. Allahu Akbar. Takbir yang pertamanya. Nah, antara satu takbir ke takbir yang berikutnya, kita disunnahkan dan digalakkan membaca kalimatut tasbih, tahmid, tahlil, wa takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Satu kali cukup, dan itu dilakukan setiap kali antara satu takbir dengan takbir yang berikutnya. Jadi, tadi kita mengangkat takbir yang pertama. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu seterusnya sampai bilangan takbir yang ketujuh. Allahu Akbar. Setelah bilangan takbir yang ketujuh, tidak lagi mengucap kalimat-kalimat tadi, diamlah sejenak untuk bersiap memulai, kalau imam, membaca surah Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah, dibolehkan mengucap ta'awuz bisir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru masuk kepada bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya sampai akhir daripada surah Al-Fatihah ini. Setelah membaca surah Al-Fatihah, maka sunnah berikutnya adalah membaca ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah dibaca dari ayat ataupun surah dari Al-Qur'an. Bagi yang mampu dan bisa membacanya, membaca surah Al-A'la di rakaat yang pertama menjadi afdol.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat ini atau surah ini, surah Al-A'la ini sebaik dan menjadi afdal kalau dibaca di rakaat yang pertama pada salat Idul Fitri. Menjadi pasangannya nanti pada rakaat yang kedua adalah surah Al-Ghashiyah. Boleh membaca seperti yang datang dalam riwayat yang lain, surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Bagaimana kalau yang tidak hafal? Jadi masalah kalau kemudian pada akhirnya tidak bisa membaca ini, kalau kemudian tidak ada pilihan, maka tadi disebut setelah membaca Al-Fatihah ini yang dibaca adalah ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagi orang tersebut dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Maka bagi yang tak mampu membaca Al-A'la, baca apa saja yang dia bisa. Bisa membaca Al-Kafirun, ya, mungkin bisa membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas. Ma tayassara laka minal Qur'an, apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an itu. Jadi setelah selesai membaca surah atau membaca ayat, baru berikutnya kemudian ruku dan selanjutnya sebagaimana sholat yang biasa kita lakukan. Ini untuk rakaat yang pertama. Baik, kita masuk rakaat yang kedua. Setelah kita duduk, kemudian sujud, ya, sujud yang kedua, kemudian berdiri mengucap takbir intiqal. Dari sujud yang kedua, rakaat pertama, Allahu Akbar. Itu disebut takbirnya takbir intiqal. Takbir yang diucapkan perpindahan antara satu gerakan kepada gerakan yang lain. Kadang-kadang juga disebut khusus yang berdiri dari satu rakaat ke rakaat yang berikutnya, kadang juga disebut takbir qiyam. Takbir pada waktu mau berdiri. Tapi lazimnya disebut takbir intiqal. Nah, ini juga belum dikira, belum dihitung bilangan takbir yang 5 kali takbir ziyadah yang akan dilakukan pada rakaat yang kedua. Jadi waktu kita bangkit tadi Allahu Akbar, diamlah sejenak, baru kemudian memulai takbir ziyadah. Allahu Akbar, takbir yang pertamanya. Sama seperti di rakaat yang pertama, antara takbir ke takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Seterusnya begitu, Allahu Akbar, takbir yang kedua, baca lagi yang tadi tasbihnya, Allahu Akbar, takbir yang ketiga, sampai takbir keempat, sampai takbir yang kelima, Allahu Akbar. Diam sejenak, baru kemudian sang imam memulai kembali membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya sampai habis. Selepas Al-Fatihah, seperti yang tadi disampaikan, yang terbaik dan menjadi afdal membaca surah Al-Ghashiyah di rakaat yang kedua. Kalau tidak mampu, bacalah tadi ma tayassara laka minal Qur'an, apa yang mudah bagimu dari ayat ataupun surah-surah Al-Qur'an. Maka setelah itu, setelah selesai, kita kembali melakukan gerakan-gerakan yang sama seperti gerakan sholat kita yang lainnya, sampailah kita mengakhiri sholat. Jadi ini saja sebetulnya tutorial atau tata cara pelaksanaan untuk sholat Idul Fitri, terutama kalau nanti kita dalam tanda kutip terpaksa melakukannya di kediaman rumah kita masing-masing. Baik, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, setelah kita melaksanakan sholatnya, sebetulnya sudah selesai untuk pelaksanaan ritual Idul Fitri, sudah sah dianggap sholatnya, walaupun tadi saya sebut kalau misalnya ada yang tidak mau menambahkan dengan khutbah. Tapi bagi yang pengen adanya khutbah menjadi lebih afdal, insyaallah menjadi lebih utama sebagai media untuk menyampaikan wasiat dan mau'izah hasanah. Baik, setelah kita sholat, kalau ini yang ada khutbah ya, kalau yang tak ada khutbah bisa kemudian berzikir setelahnya lalu berdoa. Bagi yang akan melakukan khutbah Idul Fitrinya selepas sholat, tidak perlu lagi ada kalimat takbir atau takbiran sebagaimana sebelum sholat, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa takbiran pada perayaan Idul Fitri berakhir ketika sholat Idul Fitrinya itu ditegakkan. Jadi setelah sholat, duduklah sejenak, mungkin berzikir sebentar, lalu berdirilah yang akan bertindak selaku khatib. Boleh imamnya itu langsung, ya, dan itu menjadi afdal juga, sang imam juga merangkap sebagai khatib, ya, atau siapa saja di antara makmum yang bisa menjadi khatib. Jadi pada pelaksanaan khutbahnya ini, bagi mereka yang ingin melakukan sebagaimana khutbah Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya, silahkan. Bagi yang mampu, tentu bisa dengan melalui panduan teks yang bisa didapatkan dengan sangat mudah, ataupun tanpa teks, ya, dengan improvisasi masing-masing
membaca khutbahnya itu untuk disampaikan kepada keluarganya, ada istri dan juga ada anak-anaknya. Baik, bagi mereka yang hanya ingin mengambil khutbahnya saja, pengen ringkas saja, yang penting ada khutbah agar dapat keutamaan ada khutbahnya, maka kita pun bisa membuat khutbah itu dengan sangat ringkas. Dan dalam fatwa MUI yang tadi kita sebut nomor 28 tahun 2020 tentang kaifiat takbir dan pelaksanaan Idul Fitri juga sudah ada di sana. Bagi yang ingin melaksanakan khutbah secara ringkas dengan 2 kali khutbah, begini panduannya. Jadi berdiri, khotibnya berdiri menghadap makmum tentunya, lalu kemudian menyampaikan di khutbah yang pertama setelah mengucapkan salam, memulai dengan mengucapkan kalimatut takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Setelah selesai mengucap kalimatut takbir ini, ucapkanlah pujian kepada Allah. Paling minimalnya mengucap Alhamdulillah. Sudah mencukupi untuk tertunainya rukun pujian kepada Allah ini. Setelah pujian kepada Allah, yang dipinta adalah pujian kepada Rasulullah, salawat kepada Rasul. Paling minimalnya mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mencukupi. Ya, lalu setelah salawat kepada Rasul, kita menyampaikan wasiat kepada para jamaah kita di salat itu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini bisa disampaikan dalam bahasa Arab, mungkin seperti yang sering kita dengar pada khutbah Jumat misalnya, usikum wa iyaya bitaqwallah, atau dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau dengan bahasa kita tinggal bilang kepada jamaah, saya berpesan kepada jamaah agar meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Setelah itu yang terakhir yang kita harus penuhi di khutbah yang pertama ini, membaca ayat Al-Qur'an. Ayat apa yang dibaca? Mata yassara laka minal Qur'an. Apa yang mudah bagi kita dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Setelah selesai rangkaian ini di khutbah yang pertama ini, maka kita sudah boleh untuk duduk di antara 2 khutbah. Duduklah sebentar, ya sepenggalan bacaan tasbih ya atau tahmid dan begitu. Lalu kemudian kita berdiri kembali untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua diawali dengan takbir sebanyak 7 kali. Kalau di khutbah yang pertama 9, di khutbah yang kedua kita bacakan 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah membaca takbir ini, kita ikuti sebagaimana di khutbah yang pertama dengan mengucapkan pujian kepada Allah, hamdalah, pujian kepada Rasul, bersolawat. Lalu kemudian pesan kembali agar semua jamaah meningkatkan ketakwaan, bisa dengan bahasa Arab atau dengan ayat atau dengan bahasa Indonesia sendiri. Yang ketiga, yang keempat, yang berikutnya, kalau di khutbah pertama membaca ayat Al-Quran, maka di khutbah yang kedua ini menggantinya dengan membaca doa. Doa untuk kaum muslimin wal muslimat. Doa apa saja yang mudah untuk kita. Termasuk diantaranya, bolehlah kita angkat doa kita, munajatkan agar Allah segera redakan, segera angkat wabah yang sedang menular, COVID-19 seperti yang hari ini kita alami dan kita rasakan. Setelah doa, selesailah maka khutbah 2 kali atau 2 kali khutbah pada rangkaian khutbah Idul Fitri ini, sekaligus juga menandakan berakhirnya semua rangkaian solat dan khutbah pada pelaksanaan Idul Fitri ini. Jadi khutbah bisa sangat dibuat ringkas. Kalau kita buat dengan cara yang tadi, 2-3 menit selesai khutbahnya. Kalau mau ditambah dengan wasiat, dengan tambahan pensyarahan atau penjelasan, atau mungkin mengingatkan tentang kesabaran di tengah suasana wabah, menjadi lebih baik. Ya, bisa bertambah durasi waktunya sesuai dengan keperluan dan kemampuan masing-masing para khatibnya. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, insyaallah dan mudah-mudahan mau dimanapun kita sholat nanti, yang di lapangan, yang di masjid, yang di musola, di tempat-tempat yang meyakini bahwa tempat mereka aman dan insya Allah tidak menularkan wabah ini, atau di rumah masing-masing sesuai dengan apa yang diyakini dan sesuai dengan himbauan yang mungkin didapatkan. Insya Allah mudah-mudahan solat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembari kita semua berharap dan munajat kepada Allah agar wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita semua dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Saya rasa inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bermunajat. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in.
ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.